Semangat ya, video-video yang saya sampaikan ini kalian boleh download di YouTube Go gitu kan. Jadi biar kalian bisa menghemat kuota ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi sekarang mengenai ini ya, gaya magnet dan GGL induksi. Nah, yuk kita lihat gaya magnetik pada nomor 13 ya. Nomor 13, nah ini dia ya. Seperti biasa kita copy saja dulu ya, biar saya juga ada catatan ya. Jadi yang mencatat bukan kalian saja, saya pun juga mencatat. Sekalian yang nomor 14 ke bawah ya. Nah, ini. Sip. Dua kawat lurus. Ini jaraknya 20 cm ya, terlihat pada gambar. Ditanya besar dan arah gaya magnet persatuan panjang yang dialami kawat P dan Q. Jadi artinya di sini gaya yang dialami oleh baik kawat P maupun kawat Q, gayanya itu yang diterima itu sama. Kalau dilihat di sini ya, kawat P dan Q berarti gayanya sama. Kenapa gayanya bisa sama? Nah, rumusnya sebentar ya. Nah, ini ya. Rumusnya itu kan F sama dengan sebentar. Nah, pentapnya belum dikeluarkan ya. F itu sama dengan B kali I kali L. Tapi ini tegak lurus ya. Biasanya ditambahkan sin theta. Nah, yang ditanyakan kan di sini F per L ya. Gaya magnetik persatuan panjang. Persatuan panjang sama dengan B kali I. Nah, I-nya yang mana? Kalau misalnya dia di titik P. Kalau misalnya di titik P. Ini F ya. Per L. Nah, berarti B-nya ini adalah berarti I-nya ini adalah I gitu ya. Nah, B-nya sendiri adalah tadi rumusnya min 0 I per 2 pi R begitu ya. F per L. Nah, I-nya itu yang mana? Ini kan di titik P, berarti P-nya I-nya tuh I yang P gitu. Gitu ya. Ini kan di titik P ya, berarti kan si titik si titik ini ya menerima B dari Q sini, menerima. Nah, gitu ya. Benar nggak konsepnya nih? Oh, kebalik ya. Kebalik ya. Kalau di titik P dia menerima I-nya tuh, menerima B ini gegara si Q, berarti ini Q. Oh, ini P. Salah kalau gitu ya. Di titik P. Nah, gitu ya. Tapi tetap nantinya akan dikalikan dengan IP gitu. Ini hanya pengertian saja ya. Pengertiannya seperti itu. Nah, tapi mau di titik P, mau di titik Q, rumusnya sama. Di titik Q juga rumusnya sama seperti ini. Cuman beda urutan saja. Min 0 I berarti I-nya itu I gara-gara si P gitu. Gara-gara si P. Jadi kalau di titik Q, misalnya di sini ya. Di titik Q ini dia mendapatkan gaya dari titik P. Nah, dari sini mendapatkan induksi magnet itu gara-gara dari arus yang ada di P. Nah, gitulah. Nah, ini penyebab gitu ya. Jadi sama kan? Sama saja. Nah, jadi kita hitung aja mau yang ini sama saja. Tinggal kalian hitung, ini adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya berapa tadi? 3 ampere. Yang ininya 2pi, R-nya berapa? 20.
cm min 2 ya. Kemudian IQ-nya 6. Ini tinggal dihitung ya. Silakan kalian hitung sendiri ya, sudah gede. Iya. Oke ya. Ini kan tinggal coret-coret saja tuh. Ya, tinggal coret-coret saja. Tinggal 3 kali 6 berapa? Ya, gitu ya. Oh iya, kemudian di sini ini kan berbeda arah ya. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Kalau yang satu ke atas, yang satu ke bawah, sebentar. Itu kalau begitu dia akan saling tolak menolak ya. Dia akan saling tolak menolak gayanya gitu ya. Gitu. Ini F di P ya, ini F di Q. Nah, tapi kalau misalnya ada yang sama arahnya, misalnya yang satu ke atas, satu lagi ke atas, maka dia gayanya adalah saling tarik menarik ya. Misalnya ini P, ini Q, maka dia akan tarik menarik FP dan FQ. Nah, gitu ya. Oke. Yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya ya, nomor 14 nih ya. Nomor 14. Sebuah kumparan terdiri dari 500 lilitan diletakkan dalam medan magnet. Besarnya sekian, kumparan mengalami perubahan fluks. Kemudian ditanyakan berapakah GGL-nya. Berarti ini kan pakai rumus yang tadi ya. E sama dengan N delta flux per delta T. Nah, silakan kalian hitung saja ya. Ini 500. Ininya 0,09 kurangi 0,06. 006 per delta T-nya berapa? 1 detik ya. Tinggal hitung berapa gitu ya. Iya, 14 sudah ya. Sekarang kita lihat ke nomor 15. Oh ya, 1 dan 3 belum ya. Ke 15 dulu. Sekarang kita ke 15 dulu. Ini saya copy dulu ya. Nah, sini aja. Ya. Oke, nah yang ini nah, kawat PQ tegak lurus sepanjang kawat AB, memotong medan magnet. Nah, kalau yang gambarnya seperti ini, artinya dia menembus keluar garis ya, keluar kertas. Jadi arah magnet itu kalau tegak lurus kertas itu ada yang seperti ini, titik ini, ada juga yang seperti ini. Ini maksudnya apa? Lihat anak panah ya. Kalau anak panah kan gini. Nah, anak panah itu kan gini ya. Nah, ada yang ke sini gitu kan. Nah, kalau kita melihat ujung sini, ini terlihat ini. Kalau kita melihat ujungnya jadi kayak huruf X. Kalau melihat ujung panah yang di sini, yang di depan ini, seperti titik. Jadi kalau titik seperti itu artinya si panahnya keluar. Ini keluar kertas. Kalau ini masuk. Gitu ya. Jadi ini B ya, B medan apa namanya, induksi magnetnya tuh ini keluar kertas gitu, keluar kertas. Nah, kemudian di sini ada kawat yang digerakin dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Karena digerakin, maka dia akan terjadi perubahan induksi magnet. Itu. Jadi ini kan flux ya, ini kan jumlah induksi, ini namanya flux. Fluxnya segini. Jadi misalnya awalnya di sini nih, awalnya di sini. Ini kan fluxnya cuma 2 baris ya, cuma 8. Terus ditarik ke sini, seret ditarik ke sini. Jadi ada berapa? Ada 16 fluxnya, ada 16-nya. Maka di sinilah terjadinya perubahan
flux gitu ya, terjadi perubahan flux. Nah, kemudian di sini tuh akan menghasilkan apa, GGL. Nah, besar GGL-nya itu sama dengan B kali L kali V. Ini ada ada turunannya dari, sehingga jadi B kali L kali V itu karena terlalu panjang ya, nanti saya jelaskan ini ya. Nah, di sini L-nya panjang kawat, V-nya kecepatan gerakan ya, B-nya itu. Nah, di sini kan yang ditanya itu arus induksi, arus itu ingat hukum Ohm ya, kalau arus itu sama dengan V tegangan ya per R, atau sama aja dengan GGL dibagi dengan R. Nah, R-nya di sini udah ada. Nah, sekarang kita cari dulu E-nya dulu. Di sini B-nya 0,02 Tesla. L-nya panjangnya adalah berapa itu? Berapa ini ya? Memotong medan serba sebentar, barangkali ini soalnya kurang lengkap. Di 111. Oh, ternyata panjangnya 50 cm ya. Di sini kita koreksi, tegak kawat peki 50 cm. Nah, atau ini berarti setengah meter ya. Nah, ini sekalian nanti untuk perbaikan soal nih. Jadi ini setengah meter. V-nya kecepatannya 2. Tinggal dikali aja ya. Ini tinggal dicoret-coret aja ini ya. Ini habis, berarti sisanya tinggal 0,02 volt. Nah, berarti ini tinggal kalian masukin aja ya. R-nya kalau tidak bisa menghitung, wah, saya ini bagi ini ya. Kemudian sekarang kita lihat arah arusnya. Arah arusnya gini, ini juga menggunakan tangan kanan ya. Ini kita selalu menggunakan tangan kanan ya. Nah, tangan kanannya itu gini. Jadi si jempol itu searah gerakan kawat ya. Kemudian si ininya jari-jari kecilnya, jari-jarinya itu searah dengan B. Berarti kan gini ya. Ini 3 dimensi nih ya. Gambarnya bagus banget nih ya. Ini 3 dimensi. Nah, ini B. Nah, ini B ya. Ini tadi ke sana adalah V ya. V ya. Kecepatan. Nah, berarti yang ini dari sini ke atas nih. Bagus kan? Ini berarti arah I ya. Arah I. Nah, berarti kalau begitu arah I itu ini sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, arah I itu ke sini. Ini arah I itu ke atas. Nah, dari atas terus pergi kemana? Pergi ke sini kan? Nah, ini arah I. Kemudian dia ke sini. Kemudian dia ke sini. Nah, kalian lihat tuh ya, arahnya dari P ke Q atau dari Q ke P. Nah, gitu ya. Gitu, seperti itu. Ya, tinggal disimpulkan sendiri ya. Oke. Dari P ke Q apa Q ke P? Coba bisa saya salah. Iya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi nomor 1 dan nomor 3 tadi ya. Nomor 1 dan nomor 3. Nah, suatu kawat panjang terletak di antara kutub. Ini juga sama ya. Kita sekarang banyak menggunakan tangan kanan ya, tangan kanan. Sebentar. Ambil dulu pulpennya dulu. Warna hitam. Oke ya. Nah, gitu ya. Nah, kawat
terletak di antara kutub-kutub. Jadi ini ada dua magnet nih ya. Magnet utara dan selatan. Kemudian di sini ada kawat. Ini kawatnya nih. Nah, ini kawatnya. Ini I, gitu kan? Ini I-nya ya. Ditanya kemanakah apa namanya? Gaya magnet. Gaya magnet. Nah, ini kalian tinggal pakai tangan lagi, tadi tangan kanan. Berarti I-nya sekarang I-nya diarahkan menggunakan jempol ya, jempol. Nah, kemudian ini kan dari utara ke selatan ya, magnet itu dari utara ke selatan. Berarti tangannya begini. Nah, set. Nah, gini ya. Gitu. Berarti kalau ini adalah apa ini? I ya. Ini I. Ini B. Nah, arah yang ke atasnya ini adalah F. Nah, gitu ya. Jadi selalu menggunakan tangan kanan ya. Seperti kalau kalian makan juga harus menggunakan tangan kanan ya. Ya, kemudian nomor 3 ya, nomor 3 ya. Nomor 3 udah? Oh, belum. Nomor 3. Oh ya. Agar arah arus induksi di hambatan R dari A ke B, maka magnet harus digerakkan. Jadi induksinya dari A ke B. Pengen ada arus yang arahnya dari A ke B, katanya gitu ya. Ini arah arusnya itu dari sini ke sini. Itu arus. Nah, artinya ini arus tuh didapatkan dari mana? Di sini kan tidak ada sumber energi ya, tidak ada baterai gitu kan, tidak dihubungkan dengan aki. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya gerakan magnet ya, ada gerakan magnet. Dia bisa menghasilkan arus listrik. Arus listriknya itu ternyata pinginnya dari A ke B. Kalau dari A ke B berarti dia arus listriknya ke atas ya. Kemudian arah arus listriknya kan ke sini. Kemudian balik lagi, berarti kan arah arus listriknya begitu. Nah, kalau arah arus induksinya seperti ini, kalau ini saya perpanjang nih, saya perpanjang. Nah, arah arus listriknya kan ke sana. Ini tuh searah dengan flux ya. Searah dengan fluxnya. Flux apa? Flux induksi. Nah, flux induksi. Dia harus flux induksinya ke sana. Maka arah dari flux magnetnya, flux utama ya, haruslah ke kiri. Jadi ini ke kiri, yang ini ke kanan gitu. Ingat dengan hukum Lenz ya, hukum Lenz. Jadi dia arah arus induksi ini terjadi karena reaksi. Jadi si magnet ini dia harus digerakkan ke arah kiri. Magnet menggerakkan ke arah kiri, terjadi flux yang ke arah kiri, maka kemudian kumparan akan melawan flux itu ke arah kanan. Dia dilawan sama kumparan ke arah kanan, sehingga dia akan menghasilkan arus yang sesuai dengan arah flux tersebut. Gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Ya, silakan disimpulkan ya. Oke, iya. Kita sudah sampai nomor ini ya. GGL induksi sudah. Gaya magnet tadi sudah. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya di gaya Lorentz ya. Biar tidak jenuh ya. Jadi kita potong-potong videonya. Terima kasih ya.